Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan membahas tentang arsitektur dan organisasi komputer. Jadi sebelum masuk pembahasan, ada yang tahu nggak sih apa itu arsitektur dan apa itu organisasi komputer? Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, tonton video ini sampai akhir ya. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi arsitektur komputer. Arsitektur komputer merujuk pada struktur fisik dan logis dari sebuah sistem komputer, termasuk organisasi dan integrasi komponen-komponen dalam sistem tersebut. Komponen utama dalam komputer terdiri dari beberapa komponen, yaitu CPU, Central Processing Unit, RAM, Random Access Memory, and Storage, and input atau output di device. Komponen utama arsitektur komputer meliputi unit pemrosesan pusat atau CPU, merupakan otak dari komputer yang melakukan pemrosesan data, yang terdiri dari unit kontrol dan unit aritmatika logika. Kemudian ada memori atau RAM, yaitu tempat penyimpanan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. RAM sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada Random Access Memory dan Read Only Memory. Kemudian ada perangkat input, jenis-jenis storage seperti Hard Disk Device atau HDDs dan Solid State Device SSDs, dan organisasi storage dalam sistem komputer. Kemudian penggunaan storage sendiri untuk menyimpan data jangka panjang. Kemudian ada perangkat output atau input, digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan komputer kepada pengguna, seperti monitor, printer, atau speaker, yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer seperti keyboard, mouse, atau scanner. Ada beberapa jenis arsitektur komputer. Yang pertama itu ada arsitektur von Neumann, di mana arsitektur ini adalah model arsitektur komputer yang paling umum, yang terdiri dari unit pemrosesan pusat CPU, memori, unit output and input, dan jalur data yang menghubungkan komponen-komponen tersebut. Contohnya seperti komputer, desktop, and laptop. Kemudian ada arsitektur Harvard, di mana arsitektur Harvard sendiri itu memisahkan memori, instruksi, dan data sehingga CPU dapat mengakses kedua jenis memori secara bersamaan. Nah, ini biasanya digunakan untuk microcontroller dan sistem terbenam. Contohnya ada seperti microcontroller Arduino dan lainnya. Kemudian ada arsitektur SIMD atau Single Instruction Multiple Data, di mana untuk menggunakan satu instruksi untuk melakukan operasi pada beberapa set data secara paralel. Nah, SIMD ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan data besar dalam jumlah yang besar, seperti grafika komputer dan pemrosesan sinyal. Contohnya itu seperti GPU, AMD Radeon, NVIDIA keyboard. Kemudian ada arsitektur Reduced Instruction Set Computer, yaitu memiliki set instruksi yang relatif sederhana dan terbatas, namun beroperasi pada kecepatan yang tinggi. Dapat digunakan dalam eksekusi instruksi, tetapi memerlukan lebih banyak instruksi untuk menjalankan tugas tertentu dibandingkan dengan arsitektur Complex Instruction Set Computer. Nah, contohnya itu digunakan pada proses ARM Cortex NMEPS. Kemudian ada arsitektur Multiple Instruction Multiple Data, yaitu memiliki beberapa unit pemrosesan yang bekerja secara independen dan dapat menjalankan instruksi yang berbeda pada saat ada yang berbeda pada set data yang berbeda secara simultan. Nah, ini digunakan dalam sistem komputasi terdistribusi dan sistem superkomputer. Contohnya seperti sistem komputasi terdistribusi menggunakan model Xeon server, superkomputer seperti IBM Summit and Cray XE40. Kemudian ada arsitektur Complex Instruction Set Computer, yaitu memiliki set instruksi yang kompleks dan bervariasi yang dapat mengeksekusi tugas-tugas yang kompleks dengan sedikit instruksi. Nah, ini lebih cocok untuk pemrograman tingkat tinggi dan aplikasi yang memerlukan instruksi kompleks. Contohnya bisa digunakan di prosesor Intel X86 dan lain sebagainya.
Next, kita akan bahas tentang fungsi arsitektur komputer. Jadi, yang pertama itu ada memberikan kerangka kerja desain, di mana arsitektur komputer ini memberikan dasar untuk merancang sistem komputer, termasuk penempatan komponen fisik dan interaksi antar mereka. Yang kedua, ada menentukan cara pemrosesan instruksi dan data, di mana arsitektur komputer menetapkan cara instruksi dan data diproses oleh CPU dan sistem, termasuk pemilihan instruksi dan metode penyimpanan data. Kemudian yang tiga, mengatur akses memori, di mana menentukan cara akses ke memori sistem, termasuk pengelolaan memori dan teknik pengalamatan. Kemudian yang keempat ada mengatur komunikasi antar komponen, yaitu menentukan cara komunikasi antara komponen-komponen dalam sistem, termasuk jalur data, bus sistem, dan protokol komunikasi. Kemudian yang kelima yaitu menyediakan kinerja yang efisien, yaitu memastikan kinerja sistem yang optimal dengan memilih dan merancang komponen perangkat keras secara efisien dan mengoptimalkan interkoneksi antar mereka. Kemudian yang terakhir itu adalah membuat standar dan kompatibilitas, yaitu untuk membantu dalam membuat standar industri dan memastikan kompatibilitas antar sistem dan perangkat keras yang berbeda. Ini memungkinkan untuk interaksi yang lancar antar mereka. Oke, kita sudah masuk ke pembahasan organisasi komputer, di mana definisi organisasi komputer sendiri adalah studi tentang cara komponen-komponen dalam sebuah sistem komputer yang diatur dan diorganisir. Ini mencakup struktur fisik komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output, serta cara data disimpan, diakses, dan diproses. Organisasi komputer juga meliputi manajemen sumber daya seperti penjadwal CPU, alokasi memori, dan pengelolaan perangkat input-output. Organisasi komputer merujuk pada cara komponen-komponen dalam sistem komputer diatur dan dihubungkan untuk mencapai fungsi yang diinginkan. Nah, untuk prinsip-prinsip organisasi komputer sendiri itu ada hierarkis, modularitas, dan keterkaitan, serta efisiensi. Kemudian ada prinsip dasar organisasi komputer. Yang pertama itu ada konsep hierarkis, di mana konsep ini mirip dengan sebuah piramida, di mana komputer dibagi menjadi tingkatan atau level yang saling terkait. Setiap tingkat memiliki tanggung jawab dan fungsi tertentu. Nah, ini contohnya pada level teratas adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan oleh pengguna. Di bawahnya adalah sistem operasi, kemudian lapisan perangkat keras seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Kemudian yang kedua ada modularitas, yaitu mengacu pada pembagian sistem komputer menjadi modul atau bagian-bagian terpisah yang dapat beroperasi secara mandiri atau saling terhubung. Nah, setiap modul bertanggung jawab atas fungsi tertentu dan dapat ditingkatkan atau diganti tanpa mempengaruhi modul lainnya. Contohnya ini seperti CPU, memori, dan perangkat input-output adalah modul-modul yang dapat diperbaiki atau di-upgrade secara terpisah. Kemudian ada keterkaitan, di mana prinsip ini menekankan pentingnya hubungan antara komponen-komponen dalam sistem komputer. Setiap komponen saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain untuk menjalankan tugasnya. Nah, perubahan atau masalah pada satu komponen dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan sistem. Nah, contohnya ini CPU memerlukan akses ke memori untuk membaca dan menulis data. Kemudian sedangkan untuk perangkat input dan output memerlukan bantuan CPU untuk mengelola transfer data. Nah, yang terakhir ada efisiensi, yaitu prinsip ini mengacu pada upaya untuk mengoptimalkan pengguna sumber daya komputer seperti waktu, energi, dan kapasitas. Nah, tujuannya ini untuk mencapai kinerja yang optimal dengan meminimalkan pemborosan atau kelebihan penggunaan sumber daya. Contohnya ini desain pipelining pada CPU untuk meningkatkan throughput dan mempercepat eksekusi instruksi, atau manajemen daya cerdas untuk menghemat energi saat komputer tidak digunakan. Untuk jenis-jenis organisasi komputer itu terdiri dari yang pertama ada sekuensial, kemudian ada paralel, SIMD dan MMID, grid, cluster, sistem tertanam, dan yang terakhir ada pipeline. Penyimpanan data, di mana file data disimpan dalam komputer untuk dapat dicari dan diperbarui
atau dikirimkan ke peralatan yang terhubung dengan komputer, maka prosesnya disebut dengan I/O, dan peralatan dikenal sebagai peripheral. Kemudian ada kontrol, yang ini dikerjakan oleh individu yang menyediakan komputer dengan instruksi-instruksi. Jadi setelah mengamati gambar di samping tentang operating environment, nah itu tuh komputer bisa menggambarkan fungsi dasar bahwa komputer bisa melakukan beberapa hal. Nah, secara umum ada hanya 4. Yang pertama itu pengolahan data, penyimpanan data, data gerakan, dan yang terakhir itu ada kontrol. Nah, komputer sendiri tentu saja harus mampu memproses data, di mana data dapat mengambil berbagai bentuk dan berbagai persyaratan pengolahan luas. Nah, bahkan jika komputer sedang memproses data on the fly, yaitu data yang datang diproses dan hasilnya segera dikeluarkan, komputer untuk sementaranya harus menyimpan setidaknya potongan-potongan data yang sedang bekerja pada beberapa momen yang diberikan. Jadi setelah mengamati operasi dari komputer pada gambar di samping, gambar A menunjukkan operasi data movement di dalam komputer. Unit control mengelola sumber daya komputer dan orchestras kinerja bagian-bagian fungsional dalam respon terhadap instruksi tersebut. Nah, komputer dapat berfungsi sebagai alat pemindahan data dari sebuah peripheral atau saluran komunikasi ke perangkat lainnya. Kemudian gambar yang B itu menunjukkan operasi storage. Hal ini juga dapat berfungsi sebagai penyimpanan data device dengan data yang ditransfer dari lingkungan eksternal ke penyimpanan komputer atau read, dan sebaliknya atau write. Kemudian yang gambar yang C itu menggambarkan operasi dari dan ke sebuah storage. Di diagram ini menunjukkan operasi-operasi yang melibatkan pengolahan data terhadap data manapun yang terdapat baik dalam tempat penyimpanan. Kemudian gambar D ini menggambarkan operasi-operasi yang melibatkan pengolahan data atau perpindahan antara tempat penyimpanan dan lingkungan luar eksternal. Jadi perbedaan organisasi dan arsitektur komputer ini sebenarnya dalam menggambarkan komputer, perbedaan sering dibuat antara arsitektur dan komputer organisasi. Meskipun sulit untuk memberikan definisi yang tepat untuk istilah ini, dalam suatu pendapat dinyatakan bahwa arsitektur komputer ini mengacu pada atribut-atribut dari suatu sistem yang visible untuk programmer, atau dengan kata lain, atribut-atribut yang memiliki dampak langsung pada logis pelaksanaan program. Sedangkan untuk organisasi komputer ini mengacu pada unit-unit operasional dan interkoneksi mereka yang menyadari spesifikasi arsitektur. Nah, contoh dari organisasi dan arsitektur komputer itu ada atribut arsitektur meliputi set instruksi, jumlah byte yang digunakan untuk mewakili berbagai tipe data, misalnya angka, karakter, mekanisme, dan teknik pengalamatan memori. Nah, atribut organisasi mencakup rincian hardware transparan untuk programmer seperti sinyal kontrol antara muka, antara komputer dan peripheral, dan teknologi memori yang digunakan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam istilah yang lebih sederhana, arsitektur komputer berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh sistem, sementara organisasi komputer berkaitan dengan bagaimana hal itu dilakukan dalam praktek. Nah, sebagai contoh, arsitektur komputer dapat menentukan bahwa sistem memiliki unit aritmatika logika atau ALU untuk melakukan operasi matematika, sementara organisasi komputer menentukan bagaimana ALU tersebut diimplementasikan secara fisik dalam CPU. Dengan demikian, arsitektur komputer lebih bersifat konseptual dan terkait dengan pemahaman teoritis tentang sistem komputer. Sementara organisasi komputer sendiri lebih berkaitan dengan implementasi praktis dari konsep-konsep tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.